Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wa minal mutafaqqihina wa minas sa'idina fid dunya wal akhirah. Semoga kita Allah jadikan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mendalami dan menguasai ilmu agama, juga menjadi orang-orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Jika kebetulan saat ini kalian masih sama dengan saya, sama-sama orang awam, orang bodoh, tidak alim, semoga anak cucu kita, anak kita, kalau enggak keturunan kita ada yang menjadi orang alim. Amin Allahumma amin. Mengenai ceramahnya orang ini, ya, itu bukan Habib Bahar. Ya mungkin orang yang pernah mendengar ceramahnya Habib Bahar atau muridnya Habib Bahar atau apa, yang jelas itu bukan Habib Bahar. Dia mengatakan bahwasanya belajar kepada satu orang Habib yang bodoh sama dengan atau setara dengan belajar kepada 70 apa 60 orang alim, ya. Ya masalah angka kamu kurangi, kamu tambahi, silahkan. Toh dia nggak bicara hadis. Saya sangat setuju, tapi dengan catatan kalau muridnya itu bebal. Jadi kamu mau belajar sama satu orang bodoh, belajar kepada 1000 orang alim. Kalau kamu sudah bebal, nggak ngerti apa-apa, dijelaskan nggak paham-paham, dia sama. Apa maksudnya sama? Sama-sama nggak dapat apa-apa. Kira-kira begitu ya. Kemudian kalau bicara tentang lebih utama mana ya, derajatnya antara orang alim dengan Habib atau keturunan Rasulullah yang tidak alim, ya. Jadi kalau kamu mendengar bahasa jahil, jahil itu maksudnya ya tidak alim gitu ya. Maka ini diambil dari kitab Marokil Ubudiyah, karya ulama nasional ya, ulama kita, Syekh Nawawi Al-Bantani, di mana beliau itu gelarnya ulama Hijaz, jadi pernah menjadi ulama di Madinah dulu. Kemudian kalau kita mendengar ceramahnya Gus Idrus, bahwasannya Syekh Nawawi itu mengakui kalau Bani Alawi ini adalah Habib, ya. Tetapi ini ada pernyataan beliau yang tertulis di dalam kitabnya ketika mensyarah kitabnya Imam Ghazali kalau tidak salah ya, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa afada ba'duhum, dan memberikan pelajaran atau memberikan faidah sebagian dari ulama. Jadi ada sebagian ulama yang menjelaskan atau memberikan faidah. Apa itu? An-naman, bahwasanya orang intasaba yang bernasab orang itu ila Rasulillahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, dan orang itu ya, min auladi al-Hasani awil Husaini, pastinya adalah dari keturunan Sayyidina Hasan atau dari keturunan Sayyidina Husain. Ya kamu sebut Habib lah, kamu sebut Sayyid lah, kamu sebut Syarif lah. Yang penting keturunan Rasulullah dan pastinya melalui jalur Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wa huwa ghairu alimin. Nah ini wawu haliyahnya ya. Dan dia itu tidak alim. Artinya dalam keadaan orang itu tidak alim, ya. Artinya jahil, ya. Kebalikan alim itu jahil. Yafuquh, maka orang itu mengungguli atau lebih tinggi ala ghairihi, atas orang yang selainnya. Artinya di sini fokusnya adalah selain yang bernasab kepada Rasulullah, berarti kepada yang non Habib. Mimman, dari orang yusawihi, yang sama dengan dia. Kesamanya apa? Sama-sama bodoh, ya. Jadi berbedanya adalah ghairihi, maksudnya berbeda itu adalah nasabnya. Kemudian yusawihi, yang setara di sini kesamanya adalah sama-sama bodoh. Firrutbati, di dalam tingkatan. Jadi yafuku itu dijelaskan firrutbah. Jadi firrutbah ini kembalinya ke takliknya ke yafuku, ya. Huruf jarnya itu artinya lebih tinggi derajatnya, begitu ya. Bisitina darajatan, dengan perkiraan 60 tingkatan, ya. Jadi kalau sama-sama bodohnya, maka berlaku itu ukuran nasab. Nasab yang bersambung ke Rasulullah lebih tinggi dari nasab yang tidak bersambung. Dengan catatan ini sama-sama tidak berilmunya. Kemudian kalau misalnya sudah masuk catatan lain, yaitu berilmu dan
masih dalam keadaan yang sama, yaitu berbeda nasabnya, ya, maka wa annal alima, ya, itu kembalinya ke wa afadoh juga, ya. Dan juga sebagian ulama itu memberikan faidah bahwasanya orang alim, alladzi, di mana orang alim itu lam yantasib, tidak bernasab orang alim tersebut, ilaihi, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yafuku, maka dia mengungguli, ya, atau lebih unggul, ala ghairil alimi, kepada selain orang yang alim, mimman, yang berasal dari orang, intasab, yang bernasab orang tersebut, ilaihi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisittina darajatan, sama, ya, sekitar 60 derajat. Jadi kalau sudah ada orang yang berilmu, artinya orang ini sudah berilmu, alim, ya. Alim itu bukan YouTuber yang jelas, ya. Alim, memang ahli ilmu, ya. Ya kayak kiai-kiai pesantren besar, termasuk para habaib, itu Habib Umar, Habib Lutfi, itu alim namanya, ya. Maka kita bicara kiai atau ustadz, kalau alim, ya, dia itu lebih unggul dari orang yang bernasab kepada Rasulullah, tetapi yang tidak alim. Jadi kalau sudah ada sentuhan catatan ilmu, maka ilmu ini punya supremasi. Dia mengangkat derajat orang 60 derajat, bahkan di atasnya derajatnya orang yang bernasab kepada Rasulullah. Kamu tanya, lalu bagaimana derajatnya orang alim dengan orang yang tidak alim, yang tidak bernasab? Wah, nggak usah dihitung, ya. Sudah nggak alim, nggak ada nasabnya, ya. Kayak kita lah, ya. Nggak usah dihitung-hitung lah, ya. Sudah pasti jauh, ya. Mungkin 6.000, ya. Kamu tawar, ya, terserah, ya. Begitu juga misalnya ada orang yang yantasibu ilaihi Shallallahu Alaihi Wasallam wa huwa alimun. Dia bernasab kepada Rasulullah dan juga alim. Nah, itu top, ya. Mestinya yafuku alal alimi alladzi lam yantasib ilaihi. Standarnya begitu. Dibandingkan dengan yang sama-sama alim, kalau nasabnya tidak sambung ke Rasulullah, ya yang bernasab ini, yang juga alim ini lebih tinggi 60 derajat, ya. Beribrah kepada yang pertama itu. Kalau sama-sama bodoh, maka lebih tinggi 6 derajat, 60 derajat. Kalau sama-sama alim, ya sama, lebih tinggi 60 derajat. Berarti kalau sudah sama-sama alim, nasabnya dipakai lagi, ya. Kalau masih sama-sama bodoh, artinya lawan perbandingannya itu sama-sama orang bodoh, maka nasabnya berlaku. Tapi kalau dia hanya modal nasab berbanding dengan orang alim, nasabnya tidak dipakai, yang dipakai adalah ilmu, sehingga kalah. Kalau sudah sama-sama berilmu, ya nasabnya dipakai lagi, ilmunya dipakai, maka lawannya pun kalah. Ini bukan hadis, bukan Al-Quran. Ini adalah ucapan dari ulama. Kebetulan Syekh Nawawi juga tidak menyebut siapa ulamanya. Dan mesti kalau bahasanya ba'duhum, sebagian toh, mungkin sebagian yang lain tidak berkata demikian. Entah berbeda dalam derajatnya, entah berbeda dalam posisinya. Jadi tidak perlulah terlalu heboh kalau masalah ini. Kita pakai standar yang sederhana saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi nas Al-Qur'annya itu semakin bertakwa semakin mulia. Kira-kira begitu, ya. Allahumma hadina hadasabil. Kita terlahir tidak punya nasab kepada Rasulullah, tapi kita bisa menjadi keluarga Rasulullah. Dengan cara kita ikuti ajaran hidup beliau, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita tidak alim, tapi masih ada kesempatan. Kita punya anak, didik menjadi orang alim. Anak kita misalnya didikan menjadi orang alim belum terlalu, kita wasiatkan, nak, nanti cucuku jadi orang alim. Setidaknya dari generasi kita, entah pertama, entah kedua, entah ketiga, ada yang benar-benar alim. Siapa tahu nanti anak cucu kita ada yang derajatnya mulia di sisi Allah, juga bisa mengangkat leluhurnya. Tidak terangkat di hadapan manusia, siapa tahu terangkat di hadapan Allah kelak. Karena orang alim itu tahu bagaimana cara memperlakukan leluhurnya. Dia mendoakan, dia selalu ingat. Dia tahu kalau berbakti kepada orang yang meninggal itu bagaimana caranya. Jadi sebetulnya kita mendidik orang menjadi alim, anak cucu kita itu investasi kita sendiri, untuk keuntungan kita sendiri. Pada hakikatnya kalau kita menganggap penting untuk didoakan. Kalau sudah pede, wah saya nggak perlu didoakan, orang sakarepmu, ya.